Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Dwi Fatmawati, NIM 4220115. Yasni Abdillah dengan NIM 4220134. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Aulawi, NIM 4220120. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruption dari kata kerja komprumpe berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparensi Internasional adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya korupsi, yaitu melalui aspek individu pelaku korupsi. Apabila dilihat dari segi perilaku korupsi itu, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukannya. Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain sebagai berikut. 1. Sifat tamak manusia. Kemungkinan orang yang melakukan korupsi adalah orang yang penghasilannya cukup tinggi, bahkan sudah berlebih bila dibanding dengan kebutuhan hidupnya. Dalam hal seperti ini, berapapun kekayaan atau penghasilan sudah diperoleh oleh seseorang tersebut, apabila ada kesempatan untuk melakukan korupsi, maka akan ia lakukan. Dan yang kedua, moral yang kurang kuat menghadapi cobaan. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung lebih mudah untuk terdorong berbuat korupsi karena adanya godaan. Godaan terhadap seorang pegawai untuk melakukan korupsi berasal dari atasannya, teman setingkat, bawahannya, atau pihak dari luar yang dilayani. Yang ketiga, penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar. Apabila ternyata penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang wajar, maka mau tidak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Usaha untuk mencari tambahan penghasilan itu sudah merupakan bentuk korupsi. Misalnya korupsi waktu, korupsi pikiran, korupsi tenaga, dalam arti bahwa seharusnya pada jam kerja, waktu, pikiran, atau tenaga dicurahkan untuk keperluan dinas, ternyata dipergunakan untuk keperluan lain. Dan yang keempat, kebutuhan hidup yang mendesak. Kebutuhan yang mendesak seperti kebutuhan keluarga, kebutuhan untuk membayar hutang, kebutuhan untuk membayar pengobatan yang mahal, merupakan bentuk-bentuk dorongan seseorang yang berpenghasilan kecil untuk berbuat korupsi. Yang kelima, gaya hidup konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif di kota-kota besar mendorong seseorang untuk dapat memiliki mobil mewah, rumah mewah, pakaian yang mewah, hiburan yang mahal, dan sebagainya. Gaya hidup yang konsumtif tersebut akan menjadikan penghasilannya sedikit semakin tidak mencukupi. Hal tersebut juga akan mendorong seorang untuk melakukan korupsi bila mana kesempatan untuk melakukannya ada. Yang kedua yaitu aspek organisasi. Organisasi dalam hal ini organisasi yang berarti luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya menjadi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Di antaranya adalah 1. Kurangnya adalah teladan dari pemimpin. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Dan yang ketiga yaitu dari aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Salah satunya yaitu nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi. Yang kedua yaitu masyarakat kurang menyadari bahwa yang paling dirugikan oleh setiap praktik korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa apabila perbuatan korupsi, maka pihak yang akan paling dirugikan adalah negara atau pemerintah.
Masyarakat kurang menyadari bahwa apabila negara atau pemerintah yang dirugikan, maka secara pasti hal itu juga merugikan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam setiap praktik korupsi. Pada umumnya, masyarakat beranggapan bahwa apabila terjadi perbuatan korupsi, yang terlibat dan yang harus bertanggung jawab adalah aparat pemerintahnya. Masyarakat kurang menyadari bahwa pada hampir setiap perbuatan korupsi yang terlibat dan mendapatkan keuntungan adalah termasuk anggota masyarakat tertentu. Jadi tidak hanya aparat pemerintah saja. C. Peran mahasiswa. Pemuda, khususnya mahasiswa, adalah aset paling menentukan kondisi zaman tersebut di masa depan. Mahasiswa salah satu bagian dari gerakan pemuda. Belajar dari masa lalu, sejarah telah membuktikan bahwa perjalanan bangsa ini tidak lepas dari peran kaum muda yang menjadi bagian kekuatan perubahan. Pendidikan budi pekerti adalah salah satu pendidikan penting untuk bekal hidup di setiap orang. Dalam mempelajari nilai-nilai ini akan ditemukan manfaat jika kita mematuhi pagar aturan tersebut dan apa akibatnya jika kita melanggarnya. Sebetulnya ini dari pendidikan anti korupsi adalah bagaimana penanaman kembali nilai-nilai universal yang baik yang harus dimiliki oleh setiap orang agar dapat diterima dan bermanfaat bagi dirinya sendiri serta lingkungannya. Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda telah memberikan nasionalisme bahasa, bangsa, dan tanah air yang satu, yaitu Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda memberikan inspirasi tanpa batas terhadap gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia. Para tokoh-tokoh pemuda lainnya adalah proklamasi kemerdekaan, lahirnya Orde Baru, dan reformasi. Untuk konteks sekarang dan mungkin masa-masa yang akan datang, yang menjadi musuh bersama masyarakat adalah praktek bernama korupsi. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Di antara sifat-sifat itu yaitu ada jujur, bertanggung jawab, berani, sopan, mandiri, empati, kerja keras, dan lainnya. Pendidikan adalah salah satu penuntun generasi muda untuk ke jalan yang benar. Jadi sistem pendidikan sangat mempengaruhi perilaku generasi muda ke depannya, termasuk juga pendidikan anti korupsi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.